Eh, bagi orang syariat kan diterima, tapi setelah ditingkatkan pemahamannya ternyata sebelum memahami ilmu syahadat ternyata Islam saya nggak diterima. Ya kan kasihan akhirnya kalau seperti itu. Berapa tahun umpama kalau seandainya, coba bayangin, kalau ndak ditunjuk Tuhan nih, ndak dipilih Tuhan untuk mengenal ilmu ketuhanan, terus kayak apa nasibnya? Kan kasihan, seakan-akan merasa ibadahnya sudah benar. Iya benar di syariat gitu loh, tapi kan kalau tidak didalami secara hakikat dan makrifat, akhirnya kan seseorang itu sendiri yang merasa ibadah. Nah itulah becungul, artinya masih berdiri nih, berhala nih. Kasihan toh. Artinya apa ya? Artinya kita istimewa duduk di sini gitu loh. Kita istimewa sudah masuk di dalam salah satu dari sekian banyak jalur wilayah pengenalan Tuhan melalui ilmu kenal diri. Artinya apa? Bersyukur. Jaga namanya rahmat dan hidayah nih, nak. Pegang erat-erat, jangan dilepas. Jadi murid aja sudah beruntung, jadi jamaah sudah beruntung, jadi orang yang dikatakan salik, yang suluk di jalan Tuhan, untung masih. Kenapa saya katakan untung? Karena ketika kita live dari dunia, kata orang meninggal dunia, kalau kita berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat jaminan gitu loh. Jaminan apa? Jaminan surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita pulang ke rahmatullah, kita sedang jihad nih di jalannya Allah. Kita sedang belajar nih untuk mencari keridhoannya. Oh, status kita itu loh yang menentukan. Kita pelajar, kita seorang salik ya. Tapi kalau kita tidak belajar, kayak apa statusnya? Tidak punya status gitu. Di dalam Al-Quran mengatakan di kubur itu ada azabnya. Gak usah nunggu alam mahsyar, gak usah nunggu kiamat. Kiamat kita sendiri itu loh, kalau sudah masuk alamku, selamat atau tidak, mau percaya mau enggak, itu masalah akidah, gak bisa dipaksakan. Kalau Islam harusnya percaya karena tertulis di kitab suci. Nah kita tidak pernah berpikir mempersiapkan. Yang kita pikir besok makan apa, besok ada apa ndak uang. Duh, meragukan Tuhan itu sudah syirik. Ya Allah, berarti ini ada masalah dengan ketakwaan dan keimanan kita. Kok sampai dibiarkan Tuhan itu loh? Berarti kan ada tanda tanya besar. Dibiarkan Tuhan. Ini ngeri. Ada masalah dibiarkan. Nah ditolong-tolong. Berarti kita harus memperbaiki diri. Kita yang harus berlari menuju Tuhan, bukan kita nunggu pertolongan tuh. Berarti ada masalah di dalam kalbu kita. Tidak mempercayai Tuhan aja itu masalah sudah loh. Beriman nyatanya syirik terus, maksiat batin terus. Ini kan masalah ini. Bagaimana kita dikatakan insan kamil mukamil, sedang akhlak kita jauh sekali dengan akhlaknya junjungan Nabi besar kita, jauh sekali, jauh. Akhlak Nabi ini kan contoh satu-satunya, number one, the best. Kenapa kita tidak mau mencontoh beliau? Kan seperti itu. Dalam kehidupan beliau itu diuji, dicoba melebihi kita loh. Nabi itu ujiannya melebihi umat loh.
Itu harusnya kita berpikir, oh berarti ujian kita ini belum seberapa. Nggak ada apa-apanya ujian kita. Sekelas Nabi aja bisa tenang, tentram. Pedomannya apa? Al-Quran. Karena firman Tuhan yang disampaikan kepada kekasih-kekasihnya, ya, kita sudah diberi ilmunya. Kenapa kita tidak mengimani? Itu tanda tanya besar nanti setelah pulang dari majelis. Coba merenung. Ilmunya sudah kita pegang nih. Tinggal kita praktekkan. Tapi mempraktekkan itu membutuhkan perjuangan. Kita tidak mau fight. Kita nggak mau berperang dengan nafsu kita yang selalu menuntun kepada keburukan, kejelekan, kecelakaan. Nafsu itu bagai ular. Tahu ular? Ular itu dipelihara sebaik apapun, kalau tidak cocok sedikit, marah sedikit, pasti dipatuk. Tidak peduli. 10 tahun kah engkau menyayanginya, merawatnya. Tapi kalau nggak suka tetap diikutnya, tetap digigitnya, dipatok tetepan. Ya seperti itu ya nafsu. Nafsu ini kalau tidak dididik, ya, tidak dipaksa untuk taat dengan Tuhan, akan menyeret kita nanti, akan membelenggu kita. Pernah dengar, mayat mayat yang disiksa ular di kubur, pernah dengar? Itu kiasan sebetulnya, kiasan bahwa nafsunya itu yang mencelakainya, karena terlalu dicintainya. Orang kalau mencintai nafsu, kita akan menjadi budaknya. Ya, nafsu itu kan seperti itu, maunya dituruti terus. Kalau marah maunya emosi. Wah, kalau ndak mukul rasanya ndak. Itu nafsu, bukan kita. Orang kaya nih sibuk menghabiskan hartanya, gembar-gembor di sosial media. Maka ketika bersedekah harus engkau sembunyi. Sekarang banyak sekali. Luar biasa. Ketika orang menuhankan kuliner umpamanya, makan ribet. Tahu tempe telur jadi di rumah, nyarinya sate di ujung gunung. Hal-hal kecil seperti ini yang sering kita lalai, itu bahaya. Dan di sini kita diberi jalan untuk mengikis semua sifat-sifat hewan dan setan yang ada di dalam diri kita, karena hidup kita sia-sia kalau tidak ada tujuan yang pasti. Sia-sia. Masa iya circle terus sih? Bangun tidur, sarapan, bekerja, pulang kerja, makan malam, bercengkrama dengan keluarga, tidur. Maunya seperti itu terus kah? Kalau seperti itu maunya, ingat, hidup ada expirednya. Bukan keluargamu yang menyelamatkanmu, bukan keluargamu yang menemanimu di dalam kuburmu, tapi Tuhan yang engkau lupakan setiap hari. Yang menyelamatkanmu bukan keluargamu, bukan kekayaanmu. Nggak bisa menyelamatkan. Saya jamin itu. Tapi Rasulullah, junjungan Nabi kita yang memberi syafaat. Tetapi menangis Rasulullah melihat hidup kita ini loh, kacau balau. Maunya diberi syafaat tapi tidak mau nurut. Diberi jalan selamat tidak mau mengikuti. Sidik, amanah, tablik, fatona semua lepas. Nah, jangankan jujur kepada diri sendiri, jujur kepada manusia, apalagi dengan Tuhannya. Nauzubillah. Bersyukur aja nah susah. Nungguin rezeki yang berupa materi baru alhamdulillah. Napas yang setiap kali turun masuk yang dikatakan itu nikmat terbesar bagi manusia. Manusia lepas dari mensyukurinya.
Nggak usah jauh-jauh, nggak usah takut. Saya pesan, kita bersama Tuhan. Jangan takut menghadapi ujian, kesulitan hidup yang Tuhan hadirkan hanya untuk menegur kita untuk kembali, gitu loh. Tidak ada kesulitan yang lama, tidak ada kesusahan yang terus menerus. Kembalilah sama Tuhanmu, karena yang memberikan kesulitan, kemudahan, jalan keluar itu Tuhan. Itulah. Oh, susah betul ya. Baiki hubungan dengan Tuhan ya, karena kita memelihara berhala yang ada di dalam diri diri ini. Nah, disanjung-sanjung terus setiap hari. Mandi nyatanya, kalau tidak mandi risih enggak? Itu pertanda kiasan. Bersihkan hatimu, jangan hanya zahirmu terus ya. Kalau kita makan setiap hari BAB enggak? Ada yang menahan BAB? Ada enggak? Enggak ada. Kalau ditahan efeknya apa? Sakit. Kenapa? Ya karena menahan kok. Itu pelajaran sebetulnya. Mengeluarkan BAB ikhlas enggak? Ikhlas, betul. Takutnya diambil lagi uang. Ikhlas ya. Nah, kenapa kita disuruh membuang penyakit hati tidak pernah ikhlas? Kenapa terus bercokol di hati kita? Keras kepala, pemarah, buruk sangka sama orang, sering merendahkan orang, tidak mau rendah hati. Kenapa kita pertahankan? Itu pertanyaan. Itu disuruh mengeluarkan loh, karena itu kotoran. Apa akibatnya kalau terus ditahan? Semakin berkarat hati. Kalau semakin hati berkarat, semakin susah menerima hidayah. Kalau susah menerima hidayah, pancaran ketuhanan tidak akan masuk ke dalam hidup kita. Artinya hidup semakin dicabut keberkahannya, semakin hancur dan binasa. Baik. Mungkin sekian dulu pengajian pada malam hari ini. Yang kami harapkan murid-murid yang sudah lama belajar di majelis, tolong ilmunya dijalankan, jangan disimpan di lemari saja. Nanti saya bisa melihat dari akhlak-akhlaknya. Kita ini kan sekolah toh, di universitas, namanya perguruan. SD aja diuji loh, biar naik kelas. Masa kita sekelas mahasiswa nggak diuji? Kan ada dosennya. Kalau nggak mau belajar yo tinggal kelas terus. Kapan mau wisuda? Saya harap yaitu tadi, pelajaran di perguruan diulang-ulang dan dijalankan semaksimal mungkin. Harus dipaksa. Makanya saya berpesan, selalu berbuat baik walau dikecewakan, walau tidak dihargai. Karena kita bisa berbuat baik itu karena Tuhan mencintai kita. Oleh sebab itu kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Artinya Tuhan menginginkan kebaikan di diri kita. Kalau Tuhan sudah mengacuhkan kita, maka kita tidak diberi kesempatan untuk pastabikul kok. Jangankan berlomba-lomba, hidayah untuk ingin berlomba-lomba dengan kebaikan dihapuskan Tuhan. Itu ciri kita sudah diacuhkan Tuhan, dibiarkan supaya kita tidak mempunyai bekal di akhir. Maka berbahagialah ketika engkau mau berlomba-lomba. Pada hakikatnya engkau dipilih Tuhan untuk diberikan kebaikan. Harus mikir tuh. Kita hidup ini percuma kalau tidak ada manfaatnya untuk sesama. Hidup hanya hidup-hidupan. Seperti patung tani di tengah kalau lapuk jabuk sudah hancur, gak ada gunanya dibuang, ya kah? Percuma ibadahnya tekun, rajin, tapi gak ada manfaatnya dengan sesama manusia.
Ya, artinya dengan dirinya sendiri tidak punya manfaat. Hidupnya hanya untuk bersenang-senang, tapi tidak memikirkan nanti ketika diturunkan tubuh kita masuk ke kubur itu. Pernah bayangkan kayak ini sih? Pernah yang ada yang ikut ngubur orang, pernah gak ini? Pernah ya? Ada kayak yang bertafakur setelah ditutup itu loh. Terus yang menerangi kubur kita. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.